Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, selamat sore. Sekarang 14 April 2025. Saya sedang ada di pasar sore pukul 16.30 Wita. Dan kebetulan hari ini saya sedang duduk ngopi santai ngerokok sama Mas Eyung, the chill guy. Kita ngeliatin aktivitas pasar sore. Ya kebetulan toko juga masih buka, sob. Gimana ya menurut Eyung? Gimana Yung? Pasarnya? Ya, orangnya. Ngobrol Yung. Ini Yung, apa yang Eyung lihat di pasar ini Yung, yang mungkin Eyung kan biasanya kadang orang dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia bisa belajar sesuatu. Sejauh ini Yung, sejauh ini pasar di sini itu sangat ramai, tapi di dalamnya aja yang ramai. di sini, Di sini kurang. pinggir sini. Di sini kurang. Di sini kan tempat orang parkir di sini. Terus tempat orang berbelanja itu palingan yang ramai itu di dalam. Sebelah sini aja yang toko-toko ini langganannya aja yang belanja. Oh, Langganannya aja yang belanja. Kalau di dalam itu sangat ramai. Oh ya. Nah ini saya mau soroti nih, ada aktivitas orang bongkar barang tapi udah selesai. Oh ternyata belum selesai sob. Ini kayaknya mau nurun ini nih. Apa nurunin apa mau naikin ya Yung ya? Nurunin ya. Wow. Dan keren. Tabrak aja Pak, tabrak. Sob yang hebat. Oh mau naikin ini guys, mau naikin sob. Oh jadi kalau di bagian luar ini lebih lalu lalang ya, keluar masuk orang, dan toko-toko yang ada di sepanjang ini tuh lebih, dia tetap ada orang yang belanja tapi pelanggan mereka. Kita sudah punya pelanggan belum Yung? Sudah ada. Iya. Serius? 1-2 orang sudah ada. 1-2 orang sudah ada guys. Oke, guys. Tapi itu dah, kan kita baru buka toko, jadi pelanggan kita masih sedikit. Baru juga 2 bulan ya, iya kan? Ya. Eyung ini nggak hafal nggak ininya? Wajah orangnya, pelanggannya kita itu. Hafal? Ya. Orang mana? Orang dari Penegak Landor 1 sama yang ada di Lepak 1. Lepak. Ya. Dia suka beli basreng, terus abon, sama kerupuk. Oh, basreng, Suka. abon sama kerupuk. Anaknya yang suka. Ya. Belanjanya ke sini terus. Belanjanya di sini terus, padahal di Lepak sudah ada tersedia basreng gitu. Tapi dia mau ke sini. Oh, jadi di Lepak sudah ada tersedia basreng di mana di Lepak? Di Bismillah. Oh, di toko Bismillah. Bismillah Lepak sama di Cahaya Mandiri. Cahaya Mandiri. Cahaya Mandiri di Lepak. Sudah ada 5 toko kayaknya di sana. Oh, sudah ada 5 toko di area Lepak dan sekitarnya. Iya. Tapi mereka belanjanya di sini. Ya sekalian dia ikut ke pasar kan anaknya gitu. Oh, oke. Jadi
Ya udah sekalian ke pasar, belanjanya di sini. Dia nyetok kayak Oh, nyetok. 3 dia beli. Berapa? 2 atau 3 dia beli sekali beli. Soalnya kan di sana itu harganya beda 1.000. Iya beda ya, karena di sini kita ada grosirnya juga ya. Kalau yang dari penada kantor, Dari kantor biasanya beli abon. Dia nyetok banyak, dia masukin ke madrasah di sana. oh, Dia ambil keuntungan 1.500 kayaknya dia jual atau 2.000. oh abon yang ini, abon yang renteng. Ya. Oh, oke. Kalau abon yang kiloan masih belum ada. Aku pikir dia beli kiloan terus nanti dia nge-repack, enggak ya, nggak mau repot ya. Yang repot. Kan kita juga jual sembako juga kan Yung ya. Gimana menurut Eyung? Ya untuk sembako di sini kita yang paling murah, istilahnya kita yang paling murah kalau dibandingkan dengan toko-toko yang ada di sini gitu. Beda 500 kita, beda 1.000 kita. Kalau harga anunya juga berasnya juga kita beda 1.000, 1.000, 1.000, 1.500 sama yang sebelah. Oh, oke. Jadi kita lebih murah. Ya. Selisih 500 sampai 1.000 rupiah. Oh, ini klaimnya Mas Eyung ini soal tokonya kita ya. Emang udah ngecek? Sudah dicek dan benar-benar lebih murah. Oh. Di sini kita jual beras kemarin 14,5. Di sininya 15,5. Di sebelah Toko sebelah jual 15,5, kita jual 14,5. 14.500. Ya. Mereka nggak komplain toko sebelah. Enggak, karena kan di sampingnya itu kan sudah punya pelanggan gitu. Ambil pelanggannya Yung. Dan tidak pernah masuk ke sini juga kan pelanggan-pelanggan yang di sana itu gitu. Tidak pernah ngecek. Apa perlu Yung kita tulis harga ya di toko situ, taruh di depan? Perlu sih kayaknya. Nanti kan orang itu bisa Bisa membandingkan. beda perbedaan harganya gitu. Oke. Nice. Apalagi Yung kira-kira? Tepung kan biasanya di pasar itu dijual harga 5.000 per 500 gram. Kalau di sini 4.000, di Pekan Aimal 4. Bentar, 5.000. tepung per berapa gram? 500 gram. Per setengah kilo itu harganya 4.000. 4.000. Kita jual setengah kilo 4.000. Ya kayaknya 4 kilo nggak itu? Oh. 500 gram kan? 500 gram betul. Kalau di Aimal? 5.000. Oh, di pasar Aimal 5.000 guys di sini Dijual guys. di warung itu 7.000 gitu. Di warung 7.000. Ya, di warung 7.000. Ini hafal Mas Eyung ini soal harga-harga sembako ya. Ya kan memang jajahannya ini pasar guys. Shop. Oke, itu soal toko kita. Dan apalagi yang Eyung bisa amati dari toko dari pasar tradisional Pancor? Kalau saya amati ya dari pasar di sini khususnya itu orang-orang itu Sebelahan. Nah. Lanjut Mas Eyung. Tadi orang-orang itu biasanya orang-orang berbelanja itu apa ya? yang kayak gimana bahasa Sasak? Kayak lebih leluasa gitu kalau belanja di pasar tradisional gitu. Soalnya bisa langsung menawar langsung kepada penjualnya. Kalau kita beli ke supermarket gitu kita tidak bisa menawar gitu. Sudah ditentukan harganya di sana. Itu Betul. yang menariknya dari pasar tradisional. Betul. Terus kalau di sini tuh tawar menawarnya tidak 1-2 kali gitu, sampai 3-4 kali dia nawar, baru terjadi kesepakatan gitu antara pembeli dan pedagang. Sampai ada kata sepakat antara pembeli dan pedagang. Oke, betul. Ini kita pelajari dulu di sekolah ya. Pasar tradisional yang namanya pasar itu salah satu aktivitasnya adalah
jual beli dan tawar menawar sampai ada kata sepakat. Tapi kan harganya sudah sangat murah juga ya kalau di pasar ya, dan kita bisa bebas memilih. Yang jualan beras itu bisa lebih dari 2, 3, 4, banyak lah. Banyak, oke siap. Betul. Apalagi ya Yung ya? Lagi ya. Yung, pernah ngitung nggak berapa jumlah orang yang datang ke pasar? Udah pernah sih. Banyak ya? Banyak ya. Gimana ya cara ngitungnya ya? Wah, saking banyaknya. Banyaknya. Kalau pada hari Sabtu itu yang paling ramai. Soalnya pasar Sabtunya di sini. Full di sini. Di jalan ini. Pasar Sabtu. Ya, pasar Sabtunya. Apa yang membedakan pasar Sabtu dengan pasar Senin, Selasa sampai Jumat? Yang bedanya itu orang-orang yang jualan-jualan seperti ada yang mengasah apa namanya? Pisau gitu. Jual tembakau juga banyak di sini. Oh ya, yang pasar harian tertentu ya. Di mana Yung? Di sini di jalan. Situ di pertigaan. Ya. Mana ya guys, saya kelihatan karena di sana tuh di sana ada motor lewat. Oke. Jadi ada pasar Sabtu, hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu lebih ramai karena muncul pedagang-pedagang tertentu atau jasa-jasa tertentu, tembakau, jasa buat asah pisau dan lain-lainnya. Kalau Minggu nggak ada orang-orang itu. Biasanya per pasar itu kalau di Lombok Timur ini ya udah beda dia. Kalau di Ayman itu pasar Rabu. Kalau di Ayman pasar Rabu. Ya. Oh oke, siap. Oke, ini yang ketiga. Karena banyak pedagang di pasar tradisional dan setiap pedagang itu hampir menjual produk yang sama. Kalau kita dengar-dengar, kalau kita tonton, bisa lewat film dan lain sebagainya, itu ada persaingan jelas. Kadang juga bahkan ada orang yang bersaingnya kurang sehat kalau di pasar. Yung pernah ngeliat Yung kayak gitu Yung? Kalau pernah sih ngeliat di pasar Ayman. Itu kalau persaingannya itu sangat, kalau di pasar itu ya, kalau kita orang Lombok pada umumnya gitu lebih percaya kepada hal-hal yang sifatnya mistis gitu. Ada orang yang menyemprotkan air ke pedagang sebelahnya. Terus ada yang nyemprot air. Iya. Oh, oke. Oh, yang sudah dijampi-jampi lah ya. Iya. Biasanya kan di pasar itu persaingannya keras gitu. Ya. Sob, guys, Yung, saya jadi ingat Yung. Saya juga pernah ngalami pertama kali ngalami hal semacam itu. Tapi tidak terjadi di pasar ini. Saya tidak sebut nama pasarnya ya. Takutnya nanti ini. Jadi gini. Saya lupa waktu itu masih SMA atau baru selesai kuliah. Jadi paginya di pasar itu kami sekeluarga, khususnya mama nih ya, dia punya pelanggan Yung, dia punya pelanggan jualan nasi di pasar. Jadi kalau sarapan biasanya beli nasi di sana. Dan saya tahu persis posisinya orang yang jualan itu persis karena saya pernah juga beli di situ, beliin mama lah bapak biasa. Nah jadi ada satu hari saya diminta untuk pergi beli nasi di langganan yang sama. Nah hari itu saya keluar, saya datang dan di tempat itu, di tempat lapaknya dia nggak pakai toko Yung, dia pakai lapak tengah-tengah gitu, cuman meja sama kursi, terus nanti di situ ada bakul nasi, tempat lauk dan lain-lain sebagainya ya. Jadi saya datang ke sana dan kosong, jadi nggak ada orang yang jualan, sepi, nggak ada yang jual ya. Oke, akhirnya saya belilah di sebelahnya, karena di sebelahnya itu ada jualan
Sama nasi, persis. sama persis jualan nasi, barangnya sama persis ini Om. Ini Allah ini. Nah, balik ke rumah, jadi saya cerita, Mak, yang jualan nasi langganan itu tutup gitu. Terus Mama bilang, oh ya udah gitu. Oh ya udah. Nah, jarak 2 hari itu Mama pergi ke pasar mau beli nasi seperti biasa Yong. Jadi Mama ini setiap hari itu ke pasar itu untuk ngantar pesanan ayam Yong. Jadi dia antar pesanan ayam karena kan Mama itu dia RPU di rumah, jadi dia antar pesanan. Jadi sekaligus biasanya sekaligus antar ayam, sekaligus beli nasi. Nah, jarak 2 hari, 3 hari setelah kejadian saya itu, dia ngomong sama pedagang nasi. Nah ini ada dia pedagang nasi langganan tuh ada. Dan dia cerita kemarin anak saya kesini beli nasi, katanya isi dia tutup. Katanya ibu nih tutup. Ibunya kaget, hah? Saya nggak pernah tutup, saya tetap buka. Apalagi dalam seminggu ini saya buka terus. Dia cerita begitu. Nah, informasi ini dibawa dan diceritain ke saya sama Mama ini. Dia bilang gini, "Yo, katamu tutup. Orang tadi saya ketemu sama langganan kita, katanya dia nggak pernah tutup waktu kamu beli." Di situ saya langsung merinding Yung, karena demi Allah Yung, itu saya di depan lapaknya Yung, jadi saya di depan lapaknya, terus bukan toko, lapak. Lapaknya buka, tapi orangnya nggak ada. Lapaknya kosong, orangnya nggak ada. Jadi nggak ada bakul nasi, nggak ada tempat-tempat lauk, itu nggak ada sama sekali, kosong. Tapi mejanya ada. Mejanya tetap ada, karena kan kalau meja kayak kita di pasar ini kan selalu ada dong mejanya, karena nggak dibawa pulang repot. Nah, Terus saya nggak berkomentar apa-apa setelah dikasih tahu seperti itu. Yang ada di pikiran saya itu mungkin karena kita sering nonton film-film Indosiar, jadi yang ada di pikiran saya sob, kalau hari itu lapaknya sepertinya sedang di guna-guna lah ya. Saya alami Yung. Itu. Nah jadi kalau toko kita sepi Yung, jangan-jangan ada yang entah, insya Allah tak ada. Mudah-mudahan jangan ada yang berniat buruk ke kita ya. ya kan foto kita ini sendiri yang berbeda. Oke guys, ini chapter berikutnya, yang keempat ini. For your information sob, jadi kita punya tokonya ada di pasar tradisional Pancor, dan saya sih sebut namanya toko sombong. Toko sombong. Kenapa? Karena sendirian kita punya AC tuh AC-nya tuh. Gimana cara zoomnya? Nggak bisa. Tuh di atas. Jadi orang kalau berbelanja nyaman, itu namanya. Nggak kalah sama Indomaret sama Alfamart. Apalagi yang jaga cakep tuh. Mana Yom? Itu ntar kita panggil ya buat tahu. Oke. Kita nggak usah bahas tokonya lebih dalam, nanti aja di chapter yang berbeda. Saya mau ngasih tahu sesuatu. Jadi saya suka dengan pengelolaan pasar tradisional di era PJ Bupati di tahun 2023 akhir dan full 2024 sampai 2025 ketika pemilihan bupati ya. Jadi waktu itu PJ Bupatinya namanya Keopik. Saya sudah bahas di podcast APKM. Saya coba spill sedikit sih kemarin waktu di sana. Apa yang dilakukan sama Keopik itu buat kebijakan untuk tujuannya, kalau aku tangkap adalah untuk melihat seberapa besar potensi pemasukan daerah PAD ya, dari
subsektor pasar tradisional. Caranya gimana? Kaopik menempatkan kepala pasar itu, ya menempatkan teman-teman atau bapak-bapak yang alumni Praja. Tahu Praja nggak? Bukan. Nggak salah, kan? nggak salah. Praja, Pamung Praja nggak salah. Praja yang saya maksud itu lulusan dari IPDN. Oh IPDN? Apa? Yang kedinasan itu. Kedinasan. Sekolah kedinasan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Wondore itu ada di sana. Ya, nah, jadi ditempatkanlah para alumni IPDN ini sebagai kepala pasar di beberapa pasar tradisional ada di Lombok Timur. Yang saya tahu ada Aimel, ada Pacor. Sepertinya Aimel juga. Saya kurang tahu informasi berapa jumlah pasar yang diduduki oleh teman-teman bapak ibu dari Praja ini, gitu ya. Dan setelah mereka menjadi kepala pasar, itu ternyata pendapatan asli daerah atau PAD bersumber dari pasar itu meningkat, Yong. Jadi meningkat. Nah, sebenarnya kita bisa berasumsi bahwa ketika pasar ini dikelola dengan baik, dengan manajemen yang bagus, akuntabel, dan tentunya transparan, kita masih bisa, atau Lombok Timur ini bisa menjaga atau meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pasar. Itu fun fact. Dan saya suka kebijakannya Kaopik pada saat itu. Dan beberapa hari yang lalu, ya karena ini jabatan politis, kepala pasar itu jabatan politis sepertinya, sehingga kemarin ketika terpilih bupati wakil bupati baru, kepala pasar baru pun dilantik. Dan kepala pasar baru ini saya belum tahu betul latar belakangnya. Yang jelas kepala pasarnya baru. Dan semua pasar di Lombok Timur. Dan saya atau mungkin kita semua di Kabupaten Lombok Timur berharap kepala pasar yang baru di pasar manapun di setiap kecamatan itu setidaknya bisa seperti kepala pasar sebelumnya ketika di handle oleh Pak PJ amanah gitu. Saya juga ada pengalaman soalnya soal gerak-gerik kepala pasar waktu itu hampir. Nah ini waktu ngurus pasar ini. Jadi waktu kita mau sewa ya adalah Oke. Jadi waktu saya ngurus ini, waktu itu awal ya, kita mau sewa apa segala macam. Dulu kepala pasarnya sebelum di PDN ini ya sempat indikasinya adalah semacam kayak mau ambil lebih dari sewa apa dan lain sebagainya. Cerita lengkapnya ya saya yang tahu. Saya nggak ceritain. So, jadi kesimpulannya kalau pemerintah Kabupaten Lombok Timur ya ingin meningkatkan PAD-nya, maka bisa melalui pengelolaan pasar yang lebih baik, terutama kepala pasarnya. Tahu kan setiap hari kita ada bayar 2.000. Itu pajaknya. Ya kayak macam biaya harian lah, apalah kebersihan. Semua gitu guys, semua pasar di Lombok Timur. Semua, Setauku semua. Ada sih mungkin beberapa yang enggak, atau tergantung kesepakatan.
Ada pasar kecil. Kalau pasar kecil itu mungkin angkanya bukan 2000, bisa saja 1000, bisa saja 500. Atau ada pasar kecil yang saya tahu di daerah di Jorong itu Yung, itu nggak ada ya, cuma karena memang jarang ya pasarnya. Jadi nominal atau ada atau tidak adanya tergantung kesepakatan biasanya. Dan kalau di sini di pasar tradisional Pancor ada 2000 per hari, per orang, per toko gitu ya. Kalau tidak kalau tidak dagang pada hari itu ya Enggak, tidak, ya. tidak ada. Kalau nggak jualan hari itu ya nggak ditarikin. Nggak ditarik. Ya, paling yang wajib itu adalah bulanan, ya kan? Ya. Sekarang coba kita bayangin, kira-kira ada berapa pedagang di pasar Pancor ini? Banyak, Iya. 100, Lebih 200, lebih kayak 500 500, sekitar segitu 500 kali ya, mungkin ya, mungkin ya. banyak kan yang duduk-duduk di Iya, nah itu orang yang jual dia, sepion. nah ada juga dia nggak punya meja dan kursi, tapi dia duduk di bawah, cuman modal karung. Itu juga dipajakin. Kena itu yang 2000 itu, tapi dia nggak dapat bulanan. Dia nggak, ya, kalau nggak salah itu istilahnya dudekan yang 2000. Anggaplah ada 500 toko, 500 pedagang di pasar sini kali 2000, 1 juta, 1 juta sehari, Per bulan 30 juta. 30 juta. Ditambah sewa yang bulannya nih kayak kita. Sewa toko berapa? 100. Nggak tentu. Kalau bangunan-bangunan begini nggak tentu ya. Yang di dalam beda lagi. Kayak misalnya kayak kita ini 105 105 per bulan. per bulan. Kan nggak tentu banyaknya. Dari situ udah 30 juta per bulan. Untuk ngegaji kepala pasar, wakil atau pembantu dan lain-lainnya. Kan ada tuh tukang tagih, ada yang jaga malam, ada jaga kebersihan. Soalnya cukup kok dari situ. Cukup. Belum dari Kan ada sewa. juga uang keamanan. Iya, keamanan ada. Uang kebersihan juga ada. Uang kebersihan. Listrik juga ada bagi mereka yang nggak punya listrik. Ya. Udah banyak tuh. Nah, realnya sih kita Baru belum tahu. satu pasar. Satu pasar. Dan kita ada 21 kecamatan Lombok Timur. Jadi 21 kecamatan. 30 juta per bulan dari yang 2000 itu kalau anggap sama kali 20, 30 kali 20 berapa tuh? 600 juta per bulan. Pasukan Lombok Timur. Masuk PAD ini. Ya, ada. Makanya keren. Salah satu yang ku tahu dulu yang punya program pasar tradisional, rehabilitasi pasar atau membuat pasar itu adalah Pak Ali. Ya. Ketua yayasannya Bapak Iya, di UGR, Pak Ali Dede. Keren kan? Iya. Keren. Orangnya itu susah setir. Ya, oke. Tidak mempunyai partai, susah disetir. Ya, tidak punya partai dan sadisnya. Oke, dan yang terakhir, peredaran uang di pasar tradisional itu tinggi. Saya nggak tahu angka realnya, tapi sangat banyak. Yo. Uang beredar di pasar tuh banyak yo. Mungkin ada kali ya ratusan juta sehari. Kecil mungkin. 200 mungkin ada kali ya. Sehari. Ada sih. Kan tadi 500 toko, 500 pedagang. Kalau satu pedagang itu rata-rata ada orang beli, rata-rata orang yang belanja itu 10.000 kali 500 berapa deh? 500 juta, 50 20 juta
tadi berapa? 2.000 kali 500 sejuta? Sejuta ya? Berarti kalau 50 juta. 50 juta 10.000 satu pedagang. satu pedagang ya. Kalau 10.000 ya berarti. Kalau 100.000 satu pedagang. Iya, nah itu. 500 juta. Iya. Uang yang beredar loh ya, kita bukan sebut untung ya. Makanya pasar ini tuh menarik. Pasar itu sebagai simbol kalau menurutku untuk sebagai simbol bahwa kemajuan ekonomi suatu daerah. Jadi semakin ramai pasarnya, maju pasarnya, itu adalah gambaran bahwa ekonomi di suatu daerah itu bagus. Makanya kalau pasar sepi kemarin waktu COVID, waktu gempa ya nggak ada aktivitas jual beli. Ya, kalau sudah nggak ada aktivitas jual beli, Yung, berarti udah pendapatan orang udah menurun jelas. Karena kan kalau kita sebut tadi ada 500 orang yang berjual, maka 500 orang salah satunya menggantungkan penghasilannya salah satunya dari pasar. Iya kan? Ya gitu sob. Terakhir kita panggil Linda dulu biar penonton kita tahu siapa yang jaga. Siapa tahu nanti dengan apa istilahnya ya, yang senang nonton channel ini atau nonton ini video yang ini penasaran dan tertarik, ingin datang berbelanja di toko kita yo, ya kan? Dek, Indah sini Indah, masuk channel YouTube-nya Kak Ponda. Ini masuk channel YouTube kita. Ini dia sob. Kita bincang-bincang tentang pasar. Udah selesai bincang-bincangnya sama Yung. Ini kan kita mau memperkenalkan ada Indah. Nih ya sob, kenalin ya, ada Indah, tim kita juga. Indah yang tutup. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Halo guys, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah. Bye.